Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi kelima dari 25 dari buku 25 taktik jitu menang pilkada yang saya susun sendiri. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan menghubungi kami di 081144903330 atau Anda ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan isi buku ini, Anda bisa menghubungi kami untuk datang dan berbicara dengan Anda dan tim Anda dimanapun Anda berada. Ini adalah sesi kelima atau taktik kelima setelah kita sudah menayangkan 4 taktik sebelumnya. Di taktik keempat kemarin adalah membentuk atau menggabungkan tim parpol. Nah, di sesi kelima ini atau taktik kelima ini, saya masuk untuk menjelaskan terkait dengan penugasan tim dan menentukan strategi. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, sahabat-sahabat semua, dari isi buku ini. Untuk penugasan tim sebenarnya tidak terlalu dibahas terlalu mendetail dalam taktik ini karena tentu dalam penugasan tim, dalam pembentukan tim di tim pemenangan, tim khusus dan tim gabungan parpol, penugasan tim itu sebenarnya sudah ada. Jadi begitu kita membentuk struktur tim, maka orang-orang yang kita akan tempatkan di tim itu sudah kita tentukan. Nah, penugasan timnya ada di situ. Misalnya orang yang kita tunjuk sebagai master campaign, maka kita harus meyakinkan bahwa orang ini memang berkontribusi terhadap kenaikan elektabilitas atau keterpilihan kita di lapangan. Sama halnya dengan ketika kita menunjuk seseorang yang menjadi divisi jaringan TPS, maka orang ini adalah orang yang memang sudah berpengalaman banyak terkait dengan penugasan TPS atau pembentukan tim-tim TPS. Jadi penugasannya seperti itu. Kandidat atau tim pemenangan yang bertanggung jawab terkait itu semua tentu tinggal melihat orang-orang yang cocok untuk ditempatkan di sebuah tempat yang akan efektif kalau dia ada di situ. Misalnya tim hukum tentu saja orang-orang yang selama ini atau figur-figur yang selama ini banyak berbicara mengenai masalah hukum, cakap terkait dengan masalah hukum agar bisa membantu kita ketika terjadi masalah-masalah hukum dalam perjalanan kontestasi pilkada ini. Nah, di taktik kelima ini yang menjadi andalan utamanya adalah penentuan strategi. Nah, ini menentukan strategi menjadi hal yang pokok, tentu saja. Tidak ada strategi yang pakem dalam kompetisi pilkada. Semua bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi lapangan. Tapi tetap saja saya menyarankan, di dalam buku ini juga menyarankan, Anda menentukan sebuah strategi, bagaimana cara Anda memperlakukan sebuah strategi ketika berada di sebuah wilayah, ya. Karena tidak semua wilayah, misalnya ada 8 kecamatan di wilayah Anda, tentu tidak semua kecamatan sama strateginya. Ada kecamatan ketika kita harus memakai strategi A dan kecamatan memakai strategi B. Nah, di dalam buku ini sudah dijelaskan ada petunjuk teknisnya atau petunjuk alternatifnya yang ditawarkan kepada Anda terkait dengan apa strategi yang diterapkan pada daerah-daerah tertentu. Misalnya di sini disebutkan, ya. Di sini disebutkan di halaman 44 ada strategi bertahan dan ada strategi menyerang. Nah, di halaman 44 ini strategi bertahan itu sudah disarankan bahwa strategi ini dipilih jika sebuah wilayah garapan adalah wilayah di mana calon kita dominan. Misalnya calon punya keluarga besar, daerah itu tempat kelahiran calon, tempat dia bersekolah dan lain-lain yang menguntungkan sehingga diyakini kita bisa mendapat suara besar di wilayah itu. Maka strategi bertahan harus dilakukan di situ. Caranya itu program digarap di wilayah itu lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan kondisi dominan agar tak berubah hingga hari pemungutan. Jadi ya kita bertahan saja di daerah itu. Kita membungkus terus, memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kita yang terbaik dan Anda, harga diri Anda, kampung Anda. Karena saya berasal dari sini, saya lahir di sini, saya besar di sini, maka Anda harus mempertahankan keterpilihan saya dengan bersatu teguh untuk memilih saya di hari pemungutan nanti. Nah, yang kedua ada strategi menyerang. Nah, strategi di halaman 45 ini itu sudah ditetapkan, ditawarkan bahwa strategi menyerang dipilih pada wilayah dominan calon lawan dan juga pada daerah kondisi pemilih yang masih tinggi pilihan mengambangnya. Nah, jika kemudian daerah itu kita ketahui sebagai wilayahnya lawan kita, maka tentu strategi menyerang harus kita lakukan. Sama halnya ketika daerah itu kita ketahui bahwa sebagai daerah netral atau daerah yang lebih banyak pemilih mengambangnya, maka kita memilih strategi menyerang. Nah, apa perwujudan dari strategi menyerang itu? Strategi menyerang itu dalam buku ini di halaman 45 itu sudah dijelaskan bahwa
kita harus lebih banyak mengeluarkan berbagai hal terkait dengan program-program di daerah itu. Misalnya, kita harus memetakan kebutuhan apa yang diinginkan oleh orang, yang paling diinginkan oleh daerah situ. Kalau misalnya ada jalan yang rusak, kita berusaha untuk memperbaikinya dengan segala sumber daya yang ada pada kita. Kalau misalnya kebutuhannya terkait dengan sektor ekonomi, maka pemberdayaan ekonomi lewat tim-tim perempuan kita bisa kita lakukan di daerah itu. Dan tentu saja kita harus lebih banyak menyerang di daerah itu lewat dari rumah ke rumah. Misalnya door to door terkait dengan penyebaran merchandise, ada muk-muk kecil, atau sekarang misalnya di zaman COVID-19 ini tentu misalnya kita lebih banyak bagi masker, hand sanitizer, kan, lalu kemudian alat-alat cuci tangan yang bisa kita sebar di situ. Untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa meski kemudian saya bukan wilayah saya dan ini adalah wilayah lawan saya, tetapi saya bisa berbuat lebih banyak daripada Anda di sini. Nah, penentuan strategi itu menjadi penting untuk kita pahami bersama agar ini bisa efektif nanti ke depan. Nah, dari mana background data kita untuk menentukan di mana kita bertahan dan di mana kita menyerang. Nah, buku ini juga sudah menjelaskan bahwa nanti ada di sesi berikutnya terkait dengan bagaimana memetakan itu. Untuk pemetaannya memang harus didahului dengan survei. Survei awal harus dilakukan untuk mengetahui terutama di daerah di mana kita mau menyerang, ya. Terutama di daerah strategi menyerang itu akan dilakukan. Kita harus mengetahui apa kondisi geografi dan demografi masyarakat di situ agar kita bisa memetakan strategi terbaik untuk menyerang kita, apa yang akan kita lakukan. Di daerah di mana kita menjadi kantong suara kita, itu tetap harus dilakukan pemetaan untuk menjaga agar jangan sampai lawan kita dengan mudah masuk di situ karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh masyarakat, walaupun kemudian tidak bisa dipenuhi oleh kandidat kepada masyarakat, walaupun daerah itu adalah daerah basis kita. Nah, itu penjelasan singkat terkait dengan strategi kelima ini, penugasan tim dan menentukan strategi. Anda bisa membacanya lebih detail dengan mendapatkan buku ini, tentu di nomor itu tadi, 0811 4490330, atau menghubungi kami untuk berbicara di depan tim Anda. Untuk pengembangan YouTube channel ini ke depan, mohon bantuannya untuk tetap memberi subscribe, memberi like, memberi komentar, dan membantu kami untuk men-share ke lebih banyak orang lagi. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya, sesi ke-6 di channel YouTube berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.